Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini mengikuti secara online melalui YouTube GKJ Pakem, dari manapun saudara berada. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, Majelis Gereja akan membacakan beberapa warta gereja. Ibadah Minggu 20 Maret 2022 dengan pengantar bahasa Indonesia akan disiarkan secara online melalui YouTube GKJ Pakem pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak akan diselenggarakan secara online melalui Zoom pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan anak-anak sekolah minggu dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Saudara yang akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya adalah Saudara Beni Dwi Nopianto, warga Jemaat GKJ Pakem, putra dari Bapak Bambang Subowo dan Ibu Museum, alamat Pandanpuro, Hargobinangun, Pakem. Akan menikah dengan Saudari Dwi Septiatun, warga Jemaat GKJ Medari, putri dari Bapak Sudarmadi dan Ibu Nuli Simbolon, alamat Gabukan, Donokerto, Turi. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Maret 2022 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Gereja Tanen. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Penjaringan bakal calon majelis. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa pelayanan dari beberapa majelis gereja pada bulan April 2022, yakni Bapak Paulus Basuki 2 periode, Bapak Purwantio Prasetyo Saputro 2 periode, Bapak Tukijan 2 periode, Ibu Sri Hartayani 2 periode, Ibu Wiwi Susilowati 2 periode, Ibu Ambar Puspitaningrum 2 periode, Ibu Vivi Retno Intaning 2 periode, Ibu Nugraheni Yuliati 1 periode, Ibu Irmawati 1 periode, Bapak Nugroho Widyatmoko 1 periode, Bapak Andi Surya 1 periode, Bapak Fembri Kristanto 1 periode. Majelis gereja telah melakukan penjaringan bakal calon majelis. Adapun calon majelis tersebut yakni Ibu Nugrahini Yuliati, Ibu Irmawati, Bapak Nugroho Widyatmoko, Bapak Andi Surya, Bapak Edi Kristiono, Bapak Gatot Pramono, Bapak Matius Gunarto, Bapak Heru Susilanto, Bapak Gunawan Teguh Prasetyo Jati, Bapak Ishak Ariel Dauriwu, Bapak Yosua Yudakawira Utama, Ibu Kusuma Astuti, Ibu Susi Budi Sihanti, Ibu Tias Astuti Ning Parwati, Ibu Lindung Clementina Elizabeth. Apabila tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan, maka para calon majelis tersebut akan diteguhkan menjadi majelis gereja dalam ibadah Minggu 24 April 2022. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Untuk ibadah hari ini terdiri atas 2 persembahan mingguan dan 1 persembahan pembangunan pastori. Untuk program peduli COVID-19, sampai saat ini donasi yang telah terkumpul sebesar Rp38.470.000, sedangkan pengeluaran sebesar Rp37.165.100. Saldo saat ini sebesar Rp1.304.900. Laporan persembahan tanggal 5 sampai 12 Maret 2022, total persembahan sebesar Rp18.620.000. Untuk ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Esti Widyastuti Emin. Demikianlah warta gereja pada hari ini. Warta gereja selengkapnya dapat dibaca di Sabat
yang terbit melalui website GKJ Pagem. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Marilah kita mengawali ibadah Minggu Prapaskah kedua pada saat ini dengan menyanyikan pujian dari NKB 7 bait yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Beserta dengan saudara juga. Silakan jemaat duduk kembali. Janji keselamatan yang Allah berikan kepada manusia nyata di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia. Kematiannya menjadi sebuah pengorbanan bagi dunia agar dunia memperoleh keselamatan. Tuhan tidak meninggalkan janjinya. Ia senantiasa menyertai perjalanan kehidupan umat-Nya. Mari kita merespon janji Tuhan di dalam keseharian hidup dengan berpengharapan hanya kepadanya dan bersuka cita di dalamnya. Ingat akan nama Yesus,
Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah bersama kita merendahkan diri kita sepenuhnya di dalam doa pengakuan dosa. Marilah kita membawa bersama segala sesal dan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Nyanyian ini adalah doa kita kepada Allah yang menyatakan janji dan memenuhi janjinya. Di sisi lain, terkadang kita meragukan janji Allah di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insyaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Kami undang jemaat untuk berdiri. Dalam kasih kita mendapatkan kasih pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Salam damai bagi kita semua. Syukur kepada Allah yang telah memberi pengampunan. Salam damai bagi saudara juga.
dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Silakan duduk kembali. Bersama kita akan menerima sabda Tuhan dalam pelayanan firman. Dan mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar untuk merasakannya, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang baik di pagi ini, di setiap waktu yang Kau berikan kapanpun itu, ketika kami masih memiliki kesungguhan dan juga kerinduan mendengar Engkau yang menyapa dalam firman. Karena firman-Mu itu dilah yang menerangi, menuntun kami dalam langkah juang hidup menuju hal yang baik dan berkenan padamu. Betapa terbatasnya diri kami, sangat ringkih dan rapuh, tetapi Roh Kudus-Mu memampukan dengan menolong, membukakan pikiran kami, hati kami untuk mampu menerima, merasakan, memahami, dan berjuang bersama mewujudkan kehendak-Mu dalam kehidupan. Hanya dalam Tuhan Yesus firman yang beserta kami, doa ini kami naikkan. Amin. Saudaraku yang terkasih, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada saat ini akan kita terima melalui Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 pada ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat 35. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama
Tuhan. Saudaraku, demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara, tema pada Minggu Prapaskah kedua ini kita akan berefleksi tentang janji Allah yang menguatkan hidupmu. Ini berarti ada sebuah perjanjian yang sudah diikatkan oleh Allah pada umatnya. Pada saya dan saudaramu, ini menunjukkan kita. Dan janji itu tentu adalah janji dari Allah. Apa sih janji Allah dalam kehidupan ini? Yang kemudian di temanya direfleksikan bahwa janji itu memberi daya hidup, yaitu menguatkan hidup saya dan hidup saudara. Nah, untuk merasakan hal itu lebih lanjut, saya ingin bersharing dengan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pemuda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pernahkah dalam hidup yang saudara lalui mengalami yang namanya rasa takut? Pernah tidak saudara merasakan takut? Pasti pernah ya. Atau ada yang mengatakan enggak tuh, babar blas aku kira duwe wedi, sopo sing tak wedeni gitu ya. Mungkin, tapi ternyata ketika menjalani hidup toh betapa rapuhnya manusia. Hingga apa yang pernah diceritakan, diungkapkan itu tidak benar. Jadi ternyata yang masih takut menjalani hidup. Pernah enggak sih merasakan rasa takut? Lalu apa yang biasanya membuat kita mengalami rasa takut? Pasti beragam ya. 2 tahun lebih, cerita cinta kita bersama corona belum berakhir. Kadang kalau mau marah-marah ya buat apa juga, akhirnya begitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah belajar melihat hal itu, memahaminya dan ada di dalamnya untuk mengelola. Nah, takut nggak dengan yang namanya itu termasuk virus atau bakteri sih? Virus. Takut nggak terhadap virus corona Pak Untung? Takut juga. Pakai mic-nya Pak Untung biar masuk. Oh iya. Takut ya Pak Iya, Untung? sama, takut juga manusiawi. Oh Iya. iya. Hmm. Memang ya Pak Untung. Pernah di swab? Pernah saya 2 kali. Jadi pada waktu itu ada yang terkena COVID. Nah, dilalah juga tetangga. Nah, pertama mereka ngobrol-ngobrol, terus pada hari berikutnya dicek ternyata COVID. Iya, Saya di swab. Itu rasanya udah awal-awal COVID itu loh. Deg-degan ya mesti yo. Ya, stres juga, termasuk istri juga kena, kena swab saya ya. Oke. 2 kali tapi puji Tuhan negatif. Oke. Terima kasih Pak Untung. Yeah. Ya, silakan duduk kembali. Dan itu bukan tabu loh, yang namanya kena. Yeah. Kita pasti berempati, kan di gereja juga ada sebuah wadah yang kemudian menjadi bentuk cinta kasih dan kepedulian, meringankan sekedar meringankan walaupun sangat kecil. Jadi itu bagian dari sebuah cerita hidup kita yang tidak bisa kita tolak, yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani bersama. Takut apa lagi kira-kira? Butias. Takut apa Butias? Dalam hidup atau Butias nggak punya rasa takut? Padahal perjalanan
Dari rumah Butia sampai sini tuh wah saya sudah bayangke iki wis adem, waduh, peteng gitu ya. Tapi sekarang terang ya. Terang. Berapa kilo dari rumah ke sini? 7 kilo? Oh, lebih. Woi, 9. Wah, keren ya. Butias pakai mic-nya. Ada pernah mengalami rasa takut, Bu Tias? Jangan-jangan takut sama saya. Nek ndelok Bu Esti wis gemeter. Apa meneh tadi ditunggu-tunggu, waduh Bu Esti, maaf ya gitu ya. Tadi tiba-tiba sudah gitu ya. Saya bilang lalu, Bu Tias gimana itu? Saya bersandiwara. Bu Tias pernah mengalami rasa takut? Tadi takut telat, Bu. Takut telat ya Bu Tias ya? Oke, jadi merasa bersalah gitu ya. Iya banget. Selain itu Bu Tias, Karena keluarga kami pernah kena corona ya ada ketakutan juga. oke. Cuman saya waktu itu non reaktif jadi saya enggak. Jadi saya yang mengurus semuanya. Biasa nih, nek kita punya rasa takut, apa yang kita lakukan? Berserah sama Tuhan. Wes gandeng Gusti ketok apa piye? Enggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Oke, berserah ngono ki ya. Berserah berjalan bersama Tuhan, tidak menghindari rasa takut toh? Tidak. Tidak, mengelola pasti ya. Mengelola rasa takut. Terima kasih Bu Tias. Ya. Kalau saya tanya satu-satu pasti kita pernah punya pengalaman dengan rasa takut. Rasa takut enggak naik kelas, rasa takut ujian. Aduh, nilainya kok enggak sempurna ya misalnya. Ya tadi belajarnya piye? Ya sudah, tapi kurang teliti. Rasa takut kalau pulangnya kemalaman, enggak ada lampunya misalnya, atau ketakutan yang lainnya. Yang tadi secara khusus ketika peristiwa pandemik dengan virus corona yang sampai saat ini harus kita hadapi bersama-sama. Saudara, iya beragam ketakutan. Walau kita tahu sakjane iki yo ngerti gitu, saya yakin. Jan-jane iki di dalam pikiran dan hati kita tahu bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Maka tadi Bu Tias bilang berjalan bersama Tuhan. Bahwa Tuhan itu akan menyertai gitu. Pun demikian dengan Pak Untung dan Ibu, pasti juga begitu. Ning yo gandeng kamanungsane manungso itu ringkih. Daging menika cumadang nanging daging menika sekeng nanging roh menika cumadang gitu kan ya. Bener ya? Daging itu lemah, tapi roh cumadang itu apa? Roh itu senantiasa menguatkan toh. Itu gambaran diri kita. Betapa lemahnya kita. Walau kita tahu kasih setia Tuhan, walau kita tahu janji Tuhan itu menyertai kita, tapi toh kita tetap dibungkus perasaan takut dan menjadi tidak yakin dengan janji yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Dia sudah mengikatkan prasetyanipun, janjinya pada saya dan saudara, pada kehidupan kita, bahwa ia menyertai senantiasa, dan penyertaannya itu dalam suka dan duka. Lalu pertanyaan lagi, Jor, kita itu boleh nggak sih punya rasa takut? Jarine kagungane Gusti, nderek Gusti ki ora kenom duwe rasa wedi, apakah begitu? Nggak boleh kita punya rasa takut? Boleh nggak saudara? Boleh. Sopo sing ra ngentukke? Boleh. Boleh kita itu punya rasa takut. Boleh kita itu merasa lemah dan rapuh. Tetapi ingatlah, jangan seperti orang yang kehilangan pengharapan. Di bagian catatan menarik dari Paulus dia katakan bersedihlah. Artinya ya ada ketakutan, ada penderitaan-penderitaan yang dialami. Tapi jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita itu mengenal Tuhan. Maka di antara ketakutan, kekhawatiran itu kita tahu Tuhan menolong. Semalam
Takut enggak sampai tadi geluduknya bianter banget. Udah geluduk jedar-jedar gitu, takut enggak? Ya, saya tuh jireh banget. Jadi ketika yang kemarin saya pikir-pikir, kok kayak pesawat mau landing itu loh. Oh BBE AU kan ada latihannya di atas ya. Mungkinkah mereka sedang latihan neng Tumon jam segini dini hari gitu ya. Dan teman saya WA, Esti bagaimana situasi dan kondisi di Pakem Mandalika katanya. Mungkin aku sing ora cermat, aku wedi, tapi sependek yang ku tahu situasinya masih baik. Tapi takut, luar biasa takutnya. Masih kebayang-bayang peristiwa di erupsi tahun berapa itu yang dahsyat? 2010. Gek wah engko piye yo? Gek iki kahanane sih Covid kok ngene njur hak piye yo? Kadang-kadang ya begitu. Ya itulah ringkihnya diri manusia. Walau sejatinya kita tahu Tuhan tuh enggak pernah ninggalkan kita. Ketika Dia memberikan banyak hal dalam hidup kita, Dia tahu sejauh mana kemampuan kita untuk melihat dan ada dalam situasi atau masalah itu. Maka boleh gak sih punya rasa takut? Boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan, tidak dikelola. Lalu bagaimana sih cara mengelola rasa takut? Saudara, kita mau melihat petikan dalam kisah di Injil Lukas, narasi yang ditampilkan dalam Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Perjalanan kehidupan kita ada dalam narasi cinta kasih Yesus, yang tentu syarat cerita. Ceritanya suka dan duka, maka di Kidung Jemaat ada lagunya. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Awalnya kan di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jane wis cetha ya, di jalanku, di jalan hidup kita ini, kita diiring oleh Yesus. Siapa Yesus? Tuhan kita. Yur, apa yang kurang lagi kalau Dia yang mengiring kita, yang jadi pandu hidup kita? Gak ada kurangnya kok sakjane. Neng yo kuwi mau gitu kan tadi pergumulan kita. Kita juga ngerti kok suka duka itu cara Tuhan semakin menguatkan, semakin membentuk hidup kita untuk menjadi tangguh. Saudara, saat-saat apa yang paling tersulit? Dan Dia tetap ada untuk kita. Masihkah kita mampu mengingat saat-saat tersulit dalam hidup kita, yang membuat kita merasa, aduh sudah deh selesai hidupku, tidak ada harapan, mau ngapain lagi ya? Pernahkah kita mengalami situasi seperti itu? Kisah dalam Injil Lukas, jalan derita, jalan yang harus dilalui oleh Yesus. Dan pilihan Yesus adalah jalan salib. Untuk menyatakan penggenapan janji keselamatannya. Bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang harus ditempuh dengan kesungguhan, kesabaran, keyakinan, dan pengharapan. Beberapa waktu yang lalu ada yang mengikrarkan untuk menjadi milik Yesus dalam baptis dewasa. Di situ saya juga mengingatkan, mengikut Yesus itu bagian
yang penting dalam keputusan hidup kita. Enggak boleh sistem kontrak misalnya. Sekian tahun ya Tuhan, habis itu udah deh selesai, enggak. Tapi selama-lamanya. Dan mengikut Yesus, ya pikulah salib, ikutlah aku, Yesus katakan. Saya sering menggambarkan kalau salibnya Yesus itu terlampau berat deh. Jadi sakjane mulai dari salib-salib kita. Yang salib kita itu sejatinya berkat dari Tuhan. Kerapuhan kita, keinginan kita yang selalu mau dinomorsatuin, enggak mau mendengar orang lain, itu kan salib yang harus diselesaikan. Dan ketika itu mampu kita selesaikan, itu berkat buat hidup kita. Maka ketika kita ada bersama Yesus dalam narasi Injil Lukas yang kita baca, di situ ada jalan derita yang jadi pilihan kita. Jalan yang harus dilalui saat itu oleh Yesus untuk menyatakan penggenapan janji keselamatan Allah, yang Allah itu adalah sejatinya manifestasi kehadiran Yesus. Ngapain ya Yesus tuh mau menderita, ngerkoso, ditolak, dilecehin, Boya datang dengan kemuliaannya membuat kagum orang-orang. Itulah cintanya, jalan cintanya. Dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama rapuhnya dengan saya dan saudara. Dan itu dipilihnya untuk menyatakan bahwa dia selalu mengiringi langkah kita. Dia bahkan masuk di dalam derita itu, memikul salib. Salib itu bukan hanya salib yang gede yang akan dipakai, yang kemudian nanti ditolong oleh seseorang yang peduli padanya untuk menyalibkannya. Tapi salib itu adalah beberapa hal yang terjadi dalam perjalanan hidup. Maka ia katakan, untuk menggenapi janji itu tidak ada jalan lain yang bisa dipilih. Karena itu ia harus masuk ke Yerusalem. Yerusalem adalah kota di mana para nabi mengalami penderitaan yang hebat. Beberapa waktu lalu khotbah saya nyanyikan, oh Yerusalem kota mulia. Jadi itu panjering. Kalau saya ngerasain kehidupan ritual ibadah umat. Jadi orang akan datang ke sana. Dan disebutkan, oh Yerusalem, kota mulia, begitu, kota yang mulia. Tapi saudara, Yesus harus masuk ke Yerusalem, kota di mana para nabi mengalami penderitaan yang hebat, di kota yang mulia itu. Dalam bacaan Injil kita saat ini dikisahkan berbagai ancaman itu sudah datang pada diri Yesus. Mulai dari peristiwa kelahiran Yesus kan ya, dia mau dibunuh oleh siapa? Ada yang masih ingat? Sejarah suci ini, siapa yang mau membunuh Yesus? Siapa saudara? Masih ingat Angie, Elin? Herodes. Ya, dia sudah mendapat tentangan, berbagai ancaman terhadap Yesus. Tapi ternyata selain Herodes, yaitu justru para tokoh agama saat itu. Bayangin, tokoh agama itu ya mestinya orang yang sinau bab agama dengan baik, merefleksikan, ya kan, harapannya begitu. Dikisahkan ada beberapa orang Farisi yang nampaknya baik pada Yesus. Padahal bisa jadi tidak demikian. Walaupun ya rodok mending-mending lah. Orang Farisi itu bilang sama Yesus bahwa kamu mau dibunuh loh gitu. Walaupun mungkin ini menjadi indikasi tidak sepenuhnya membenci Yesus. Maka masih tidak rela juga kalau Yesus harus mati. Mereka tidak ingin Yesus terbunuh oleh Herodes. Dan mendapat info dari para Farisi, Yesus justru menjawab. Menjawabnya adalah, itu diplomatis sekali kalau menurut saya. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata pada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus,
pada mereka, pada orang-orang Farisi itu. Pergilah, katakan pada si serigala itu. Siapa serigala itu? Ya Herodes. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Ini sudah pernyataan tentang janji keselamatan tadi, prastianipun Gusti engkang tan ewah ginsir, yang tidak akan pernah berubah. Tanda pengikat janji Kristus bahwa ia menyertai dan menolong hidup manusia. Pada hari ini dan besok, pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Itu jawaban Yesus. Orang Farisi nyuruh Yesus pergi, Yesus malah jawab, pergilah, katakan pada si serigala itu. Serigala itu ya maksudnya Herodes itu tadi yang emang tidak tulus gitu, tidak sepenuhnya dia itu melakukan apa yang harus dijalani dalam hidup gitu. Saudara-saudara, Yesus kala itu sejatinya berduka. Ia menangisi Yerusalem. Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem, kota mulia, kota perkenan Allah. Namun justru di situ juga terjadi pemberontakan. Pemberontakannya menolak dan membunuh para nabinya. Allah sangat mengasihi Yerusalem. Gambaran seekor induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya, melindungi mereka di bawah kepak sayapnya, agar terlindungi dari bahaya pemangsa. Yesus hadir. Ia tetap hadir dalam keadaan apapun, dalam tekanan, dalam ancaman, dalam tantangan, dalam resiko. Jalan salib adalah pilihannya, kematian adalah pilihannya. Bagi kebanyakan orang salib adalah kebodohan gitu kan. Tapi bagi Yesus itu adalah jalan kemuliaan. Salib memang menunjukkan derita dan betapa rapuhnya dia menanggung salib itu, hukuman yang layak untuk pemberontak, untuk orang yang jahat sejahat-jahatnya gitu. Tapi ia mau mengambil bagian itu. Dia mengambil jalan derita untuk hadir dalam keadaan apapun di situasi hidup manusia. Bahwa ini sudah menyatakan ia akan menyertai kita dalam suka dan duka. Ia akan menyelamatkan kehidupan umatnya. Saudara, berefleksi dari hal ini, lantas apa ya yang harus kita lakukan dalam sikap hidup kita menuju refleksi di minggu kedua masa Prapaskah? Ada yang menghayati masih dengan puasa dengan cara masing-masing ya. Kemarin ibu saya bertanya pada saya, nek aku puasa pantang itu ora yo boleh aja. Neng, sing paling penting ki koyakkanlah hatimu. Apa kui? Yo ojo kakean nesu, saya bilang begitu. Biasa kalau sama ibu saya suka bercanda. Ajar ya ora tau nesu lah yo apik. Koyakkan hatimu. Terus tata hidup kita. Kita memasuki masa puasa kan ini ya. Ada yang ngurang-ngurangi lalu dicelengi, ada yang pakai cara-cara ya monggo lah. Yang paling penting adalah kita belajar sejatinya mengelola hidup kita, menyeimbangkan hidup kita. Nah di masa Prapaskah yang kedua, kita sadar untuk menuju jalan salib, jalan kemuliaan kehidupan, janji kesetiaan Yesus ada banyak tantangan dan godaannya. Yesus mengalami itu, maka kita pun mengalami hal yang sama dalam situasi yang berbeda. Tapi yakinlah, ketika terus kita berserah pada segala karya kasih-Nya, lewat banyak perjumpaan yang kita temui dalam hidup, dari beberapa kelompok atau orang, namun karya cinta kasih tetap
diwartakan, diwujudkan. Penderitaan adalah jalan cinta kasih yang dipilih Yesus, yang dijalani dan dilalui serta dihadapi untuk menuju kemenangan kemudian. Dan bukankah itu juga jalan yang menjadi bagian dari kehidupan kita? Kita memperjuangkan kebenaran, kesetiaan, tanggung jawab hidup, mengelola diri di antara kelemahan, dalam takut, khawatir, dan kecewa, belajar terus berserah dan bersandar pada karya kasih-Nya. Pengorbanan, kematiannya adalah cintanya yang besar. Itu adalah harga yang harus dilaluinya. Dan ia tetap melakukan, dia tidak menolak. Demi saya dan saudara. Demi, sebagaimana tadi tema kita katakan kepada kita, bahwa ia berjanji menguatkan hidupku dan hidupmu. Amin. Kita bersaat teduh bersama. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Saudara, mari kita bersama menguntai rasa syukur. Kita naikkan dalam doa syafaat. Kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber kehidupan kami. Cinta kasih-Nya terus mengalir dalam suka dan duka. Engkau senantiasa menguatkan dalam tantangan dan pergumulan hidup yang kami lalui. Dalam kerapuan diri kami berserah, bersandar, sumarah pada Tuhan yang empunya hidup. Karena ketika kami melihat semesta yang Kau cipta, kami semakin meyakini, kami semakin menyadari sungguh Engkau mengasihi kami. Kau sediakan apa yang jadi kebutuhan hidup kami. Kau selalu ada dalam setiap peristiwa hidup kami. Kami berserah untuk jemaat-Mu dimanapun ada dan Tuhan tempatkan. Dalam relasi cinta yang kami bangun di GKJ Pakem, dengan keberagaman karya yang selalu nampak, yang itu sejatinya adalah kekayaan untuk mau saling merengkuh, merasakan, memandang, dan melengkapi. Itu tidak mudah, tapi adalah bagian dari jalan salib yang harus kami lalui. Karena kami tahu ketika itu kami lakukan akan berujung pada damai sejahtera kehidupan. Kami berserah untuk setiap pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu. Engkau yang menumbuh kembangkan kekuatan dan harapan. Bagi mereka yang dalam kondisi sakit karena penyakit yang sudah lama diderita dan terus memasuki masa pemulihan. Mereka yang karena usia sudah adioswo ringkih secara badan, tapi kekuatan cinta Tuhan menopang dalam keyakinan iman untuk berserah padamu.
juga mereka yang dalam berbagai peristiwa di minggu-minggu ini mengalami kecelakaan seperti Mbak Winarsih yang menjalani operasi dan Mbak Rina Wahyu yang menjalani operasi. Oh Tuhan, kami yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau menyertai senantiasa dalam luka, dalam duka, dalam sakit, hingga berpulih bersamamu, bersama keluarga yang mendampingi dan kami semua. Kami juga menyerahkan beberapa saudara kami yang masih memasuki masa isolasi mandiri. Dengan pengharapan pada Tuhan Yesus, semuanya itu pasti ada cerita cinta yang Tuhan hadirkan buat mereka. Kesabaran, kesetiaan, saling menguatkan. Betapa mereka hanya bersandar padamu, meyakini Engkau Tuhan yang empunya hidupnya sepenuhnya. Karena itu kepulihannya kami percaya pada kasih dan kemurahan-Mu lewat berbagai upaya yang terus dilakukan. Kami berdoa untuk pergumulan hidup dalam setiap keluarga kami, suami, istri, anak-anak atau anggota yang lain. Dalam relasi bersama di keluarga, dalam relasi cinta bersama di masyarakat, juga bangsa dan negara. Kami yakin penyertaan Tuhan menguatkan dan menopang kami. Dan kami juga menyerahkan segala situasi alam yang ada, tak pernah lepas dari genggaman dan rengkuhan kasih-Mu. Karena kami yakin Engkau yang mencipta mengenal kami dengan baik, memberi pemeliharaan senantiasa, dan menyelamatkan kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami, doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari mengucap syukur melalui persembahan untuk Tuhan. Kiranya persembahan yang dikumpulkan dapat dikelola oleh majelis gereja untuk pelayanan misi Allah di dunia ini. Mari kita mendasari persembahan kita dengan melihat Roma 12 ayat pertama yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 439 bait yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Esti Widya Astuti boleh tertanam di setiap hati kami masing-masing. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, Tuhan kami mohon berkat dalam kehidupannya.
dalam pelayanannya, agar firman-Mu semakin dimengerti oleh orang banyak. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami yang sedikit ini, yang tidak sebanding dengan berkat yang telah kami terima dari Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, sehingga dapat untuk pelayanan di tempat ini. Kami mohon Tuhan berkati untuk para pengelola persembahan ini. Engkau berikan kebijaksanaan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan dipergunakan sesuai kehendak-Mu. Demikian Tuhan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat masih dalam posisi berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian pengutusan kita dari Kidung Jemaat 369A, bait yang pertama dan kedua. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia, penuhilah hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Periksailah dosa, ya Tuhan, Kau tetap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peganglah janji pengharapan yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap langkah hidup kita, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di dalam keseharian hidup. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 amin.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap semangat dan bersuka cita, terus menjaga pola hidup bersih dan sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.